Shalom teman-teman Youth GK Kanaan. Senang sekali pada hari ini hari Senin kita bisa sama-sama kembali, kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, setelah 1 minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana kita menjadi seorang sahabat yang baik di dalam terang firman Tuhan. Minggu ini mari kita sama-sama belajar, ternyata kita juga diperhadapkan di dunia ini dengan toxic friendship, dengan banyak sekali persahabatan atau pertemanan yang sesungguhnya bukannya mendatangkan kebaikan, tetapi yang mendatangkan kecelakaan. Sama seperti yang dikatakan di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-24. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dan kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Mari kita sama-sama baca ayat ini sekali lagi. 1, 2, 3. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah teman-teman, ternyata toxic friendship ini bukan hanya kita alami, bukan hanya setiap kita jumpai, tetapi juga dialami dan dijumpai oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, ternyata di antara ke-12 murid-murid itu ada satu yang toxic. Siapa itu? Kita sama-sama ingat, dia adalah Yudas Iskariot. Kalau kita mengingat apa yang dicatat oleh Matius pasal 26 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15, di situ dikatakan demikian. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia," yaitu Tuhan Yesus, "kepada kamu?" Mereka membayarkan 30 uang perak kepadanya. Nah teman-teman, toxic relationship atau toxic friendship yang mungkin kita sering jumpai adalah teman-teman kita yang senangnya minta ditraktir, yang senangnya minta apa-apa kita yang bayarin. Nah teman-teman, bukan berarti membayarkan atau menraktir mereka adalah hal yang salah, tetapi ini adalah menjadi sebuah kesalahan ketika dia selalu minta. Tetapi itu menjadi sebuah masalah ketika dia selalu minta traktir. Nah teman-teman, mari kita sama-sama belajar untuk kita mendoakan orang-orang seperti itu, dan kita juga mengajarkan kepada dia yang benar. Nah teman-teman, di sisi lain mari kita juga sama-sama mengevaluasi diri. Jangan-jangan teman-teman kitalah orang-orang yang suka minta ditraktir. Jangan-jangan kitalah orang-orang yang suka minta dibayarin oleh orang lain. Kita toxic friendship sama seperti Yudas Iskariot yang menukarkan relasi dia dengan Tuhan hanya dengan 30 keping perak. Teman-teman, mari kita bayangkan sebenarnya apa sih jumlah uang dibandingkan dengan relasi pertemanan dan persahabatan yang sesungguhnya kita miliki. Jangan sampai teman-teman hanya gara-gara uang kita menjadi friendship yang kita menjadi toxic di dalam friendship kita sendiri. Jangan sampai kitalah toxic friendship itu. Makanya firman Tuhan hari ini mau sama-sama datang dan mengingatkan setiap kita. Ada pertemanan yang mendatangkan kecelakaan. Tetapi jangan lupa, ayat ini gak cuma berhenti di bagian itu. Ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Mari kita sama-sama berjuang, bukannya menjadi seorang teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi marilah kita mau berjuang menjadi seorang sahabat yang lebih karib dari seorang saudara. Kiranya Tuhan Yesus menolong setiap kita dapat memahami kebenaran firman Tuhan ini dan dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Hai guys, itu tadi materi saat teduh kita hari ini. Mari kita sama-sama belajar untuk menjadi seorang sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Dan janganlah kita menjadi seorang sahabat yang mendatangkan kecelakaan. Seperti yang tertulis di dalam Amsal 18 ayatnya yang ke-24 yang berbunyi, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, mari kita sama-sama meminta pertolongan Tuhan untuk membantu kita menyadari ataupun lepas dari pertemanan yang tidak sehat atau toxic friendship. Nah, untuk mengakhiri saat teduh kita, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami bertanya dalam kajian surga, ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu yang Engkau berikan kepada kami hari ini ya Tuhan.
Tuhan, terima kasih atas materi yang telah dibawakan Ko Ivan mengenai toxic friendship ya Tuhan. Kiranya kami dapat mengetahui ya Tuhan, sedang ada di fase mana kami ya Tuhan. Kami sedang menjalani fase toxic friendship atau jangan-jangan malah kami yang sebagai pelaku toxic friendship ya Tuhan. Jikalau kami sedang berada di dalam pertemanan yang tidak sehat atau toxic friendship, kiranya Engkau yang dapat membantu kami agar lepas dari toxic friendship tersebut. Tapi jikalau kami yang melakukan toxic friendship tersebut, tolong Tuhan Engkau bantu kami berubah, Engkau ubahkan kami ya Tuhan. Kiranya kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan agar kehidupan kami Engkau yang pimpin, Engkau yang tolong ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, jangan lupa besok kita masih akan ada saat teduh bareng lagi nih di channel ini. Nah, ayo sama-sama kita bagiin materi saat teduh kita ke teman-teman kita yang lain supaya semakin banyak teman-teman kita yang mendapatkan berkat. Nah, buat kalian yang punya pergumulan ataupun pertanyaan, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram kita di Youth GKI Kanaan. Dan jangan lupa buat dengerin podcast kita di podcast Youth GKI Kanaan. Nah, aku juga mau kasih info nih, setiap hari Sabtu kita akan ada Zoom Fellowship jam 7 malam. Untuk linknya nanti akan di-share di grup line ataupun grup WA teman-teman. Have a blessed day, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di obrolan santuy anak milenial. Kita hari ini akan membahas tentang pertemanan. Dari kalian banyak juga nih yang geng-gengan nih. Gue sih kayaknya masuknya ke tim yang baik sih. Oh, gue juga baik anaknya. Nakal secukupnya, cukup. Salah, baik secukupnya. Baik secukupnya. Oh. Nakal. Emangnya kita nggak boleh ya kayak jadi anak cool yang famous, yang jutek, yang suka makan di kelas. Tapi concern-nya Tuhan itu ada di dalam kualitas pertemanan kita. Pertemanan kita itu seperti apa? Atau justru pertemanan kita ini adalah pertemanan yang justru destruktif,